Apakah hukum di negara ini sudah berkeadilan? Membahas mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum adalah fondasi utama bagi terciptanya keadilan dalam masyarakat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum sering sekali tidak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang seharusnya. Ketidakadilan dalam penegakan hukum tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 3 menampilkan video terkait kasus ketidakadilan dalam penegakan hukum dengan judul Problematika Penegakan Hukum di Indonesia menyoroti jalannya proses hukum yang tidak berkeadilan, dengan saya sendiri Eli Cahaya Nurani, NIM 3233122005. Saya Ash Sarjana Panjaitan dengan NIM 32331220. Saya Kristina Mesyemiwa Purba dengan NIM 32331224. Saya Khairunisa dengan NIM 3232422012. Saya Melisa Pasaribu, NIM 3233122026. Walau sudah ditindas habis berkali-kali. Ngomong-ngomong, kamu tau gak sih sama kasus Nikita Mirzani di tahun 2022? Dia kena ditangkap polisi karena pencemaran nama baik. Oh, kasus itu. Aku pernah dengar sih. Dan anehnya, dia tuh nggak ditahan. Padahal dia udah terbukti sebagai pelaku gitu kan. Setauku alasannya itu karena asas kemanusiaan, karena dia masih harus ngurus anak kecil gitu. Aku juga jadi teringat loh sama kasus Bu Risma ya di Goa pada tahun 2016. Ibu itu ada kasus pencurian gitu. Nah, tetapi ibu itu juga punya anak bayi umur 10 bulan. Jadi ibu itu tetap di penjara dan si anak itu tetap ikut dalam sel karena masih ketergantungan ASI gitu. Benar, aku juga pernah dengar kasus itu juga. Aku jadi kasihan banget loh sama bayi Bu Ismaya ini. Kok bisa ya Nikita Mirzani cuma wajib lapor aja, sementara Bu Ismaya itu harus berada di tahanan sel sama bayinya yang masih berumur 10 bulan gitu. Mungkin itu nggak sih yang buat masyarakat yang berpikir bahwa hukum di Indonesia ini tidak adil, karena seperti kasus tadi, ketika seseorang mempunyai kuasa ataupun popularitas gitu kan, jadi hukum itu seperti bisa dipertimbangkan dan juga hukuman untuk si pelaku bisa lebih ringan berbanding terbalik seperti yang untuk orang-orang kecil seperti Ibu Rusmaya tadi. Jadi tidak ada pertimbangan untuk hukum itu gitu sih. Iya benar sih, padahal kan mereka itu sama-sama ibu kan yang masih harus ngurus anak kecil gitu. Ya harusnya hukum di Indonesia itu harus berlaku adil gitu untuk semua, bukan hanya memandang status sosial ataupun popularitas gitu kan. Tapi kita lihatlah kenyataan yang terjadi sekarang ini ya udah berbanding terbalik dengan yang sudah seharusnya gitu. Dari situ mungkin orang-orang merasa nggak adil dari kasus-kasus tadi. Jadi seperti ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan gitu dari kasus-kasus seperti yang contoh-contoh tadi. Iya, dan aku berharap sih kedepannya Indonesia itu bisa menetapkan hukum yang adil, seadil-adilnya bagi semua, bukan hanya berlaku lembut kepada orang yang memiliki status ya sosial yang tinggi dan berlaku keras gitu sama orang yang status sosial itu rendah gitu sih. Setelah menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik, selebritas Nikita Mirzani tidak ditahan dan diperbolehkan pulang. Penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota Jumat malam melepas selebritas Nikita Mirzani setelah menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nikita Mirzani keluar ruangan pemeriksaan Satreskrim Polresta Serang Kota didampingi penasihat hukumnya setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis petang. Polisi tidak menahan Nikita Mirzani setelah adanya permohonan dari penasihat hukum. Dengan alasan kemanusiaan, polisi mengabulkan permohonan penasihat hukum Nikita untuk tidak ditahan. Namun Nikita dikenakan wajib lapor. Karena impitan ekonomi, Ibu Rismaya nekat jual emas rekannya untuk bayar tempat tinggalnya. Rismaya dipenjara tanpa belas kasihan bersama bayinya berumur 10 bulan.
Sudah 4 bulan Maya dan Amin, suaminya, di penjara. Rismaya berusia 35 tahun mengaku nekat menjual emas rekannya karena himpitan ekonomi. Akibat ulahnya itu, Rismaya kini ditahan di lapas kelas 2A, Watapone, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Tenete, Riatang Timur, Bone, Sulawesi Selatan. Emas itu yang saya ambil, saya jual karena desakan ekonomi, harganya 3,1 juta rupiah, kata Rismaya kemarin. Kedua kasus ini menyoroti adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Kasus Nikita Mirzani menimbulkan pertanyaan tentang apakah status sosial dan popularitas mempengaruhi perlakuan hukum, sedangkan pada kasus Ibu Rismaya menunjukkan bagaimana individu dari kelas bawah dapat mengalami perlakuan yang jauh lebih keras meski dalam situasi yang sama. Hukum seharusnya berlaku sama tanpa memandang status sosial, namun kenyataannya sering sekali terasa tumpul terhadap golongan atas dan keras terhadap golongan bawah. Kasus ketidakadilan dalam penegakan hukum terkait pembebasan Nikita Mirzani dan penahanan Ibu Rismaya mencerminkan adanya ketidakselarasan dalam sistem peradilan Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan perlakuan hukum dalam kasus ini meliputi sistem peradilan yang tidak konsisten, kebijakan diskriminatif, serta pengaruh media dan tekanan publik. Sistem peradilan yang tidak konsisten terlihat dari putusan yang berbeda meski kasus serupa, perbedaan penafsiran hukum, serta tidak adanya standar yang jelas. Kebijakan diskriminatif juga berperan, terutama ketika status sosial dan popularitas seseorang memengaruhi keputusan hukum, di mana masyarakat kelas atas cenderung mendapatkan perlakuan berbeda dibanding kelas bawah. Korupsi dan intervensi dari pihak tertentu menambah keraguan akan keadilan sistem peradilan yang semakin diperarah dengan keterbatasan dukungan hukum bagi pihak yang lebih lemah secara ekonomi. Faktor sosial ekonomi yang turut memengaruhi karena mereka yang lebih kuat secara finansial seringkali mampu memperoleh bantuan hukum yang lebih baik. Kebijakan khusus terkait perlindungan ibu yang mengasuh anak kecil selama masa tahanan juga dipertanyakan dalam konteks kasus ini. Selain itu, media dan tekanan publik memainkan peran penting dalam membentuk opini masyarakat dan memengaruhi jalannya proses peradilan. Jika dikaitkan dengan undang-undang, kedua kasus ini menunjukkan ketidakadilan hukum yang nyata dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus Nikita Mirzani, penerapan Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27 tentang pencemaran nama baik, memperlihatkan perlakuan yang berbeda. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak ditahan dan hanya diwajibkan lapor, dengan alasan kemanusiaan yang mengisyaratkan bahwa status sosial mempengaruhi keputusan hukum. Di sisi lain, kasus Rismaya menyoroti penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam situasi yang seharusnya mendapatkan perlindungan, Rismaya dipenjara bersama bayinya tanpa adanya pertimbangan terhadap nasib anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak ditetapkan secara konsisten, terutama bagi mereka yang golongan bawah. Perbandingan kedua kasus ini jelas menggarisbawahi diskriminasi dalam penegakan hukum. Sementara Nikita Mirzani mendapatkan perlakuan istimewa, Rismaya harus menghadapi konsekuensi yang jauh lebih berat. Ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap penerapan undang-undang agar keadilan dapat ditegakkan secara merata di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Apakah hukum di negara ini sudah berkeadilan? Ya, kita lihat hasil polling Twitternya pemirsa, 12% netizen mengatakan sudah berkeadilan. Tapi 88% netizen mengatakan belum berkeadilan. Atau mayoritas netizen beranggapan bahwa hukum di Indonesia ini belum berkeadilan. Lalu kita lihat bagaimana komentar netizen, Marcelo? Ya, komentar yang pertama datang dari @rusmiati4656. Komentarnya, hukum harus dapat berjalan seadil-adilnya. Jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Jadi, kelompok 3 dapat menyimpulkan bahwasanya berdasarkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, proses penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem hukum. Hukum di Indonesia cenderung berlaku lebih lunak terhadap individu dengan status sosial atau jabatan yang lebih tinggi, seperti pada selebriti dan para pejabat. Sementara, dari masyarakat kalangan bawah masih diperlakukan sistem hukum yang lebih keras, meskipun dalam situasi yang serupa. Maka dari itu, perubahan atau reformasi diperlukan untuk memastikan hukum diterapkan secara adil dan setara tanpa memandang status sosial demi menciptakan keadilan yang sesungguhnya bagi semua warga negara Indonesia. Adapun solusi yang dapat kelompok berikan terkait
mengatasi ketidakadilan hukum di Indonesia, yaitu dengan memastikan penerapan hukum yang adil tanpa harus memandang status sosial meskipun itu dari golongan yang tinggi maupun dari golongan yang rendah. Nah, mereka harus dihukum dengan adil jika melakukan kesalahan. Ketidakadilan hukum di Indonesia ini harus diberantas karena dapat menciptakan kesenjangan antara orang yang memiliki kekuasaan dengan orang biasa. Karena jika dibiarkan, maka orang-orang tidak akan takut dalam melakukan kejahatan.